7 bulan dia ingin janin yang berada dalam rahimnya itu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Dalam proses kelahirannya yang biasanya 9 bulan 10 hari diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bermohon kepada Allah, silahkan. Bahkan sebelum 7 bulan juga ketika dia sudah periksa ke dokter, udah ada tanda-tandanya, dia bermohon kepada Allah, boleh. Ini perlu saya jelaskan supaya tidak ada perdebatan di antara kita. Kadang-kadang kita karena kurang memahami dalil secara umum dan dalil secara khusus, akhirnya timbul perdebatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bermohon kepada Allah dengan diiringi dengan memuji Allah, bertahlil, berselawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah. Apalagi yang berdoa, yang mengaminkan orang-orang soleh, orang-orang ahli masjid, orang-orang ahli tahajud, orang-orang ahli Quran. Apalagi ada malaikat yang siap mengaminkan, insya Allah. Dan kita harus yakin. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin doa kita diterima oleh Allah. Apa sebab? Sebabnya adalah karena Allah berjanji dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu firman Allah. Kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati, beda dengan janji manusia. Manusia itu banyak janji tapi banyak yang dilanggar. Manusia itu banyak berjanji tapi banyak mengkhianati. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta, Nabi besar Muhammad SAW semenjak hidup hingga akhir kehidupannya tidak pernah berdusta. Makanya Nabi Muhammad SAW dia mendapat sifat apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Nabi kan manusia juga, yang namanya manusia kan pernah juga berdusta. Tunjukkan kapan Nabi berdusta dan kalimat apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak pernah berdusta. Karena tidak pernah berdusta itulah maka omongannya Nabi, kata orang betul bilang, sampai sekarang didengar dan diamalkan. Kenapa kita sholat? Karena ada omongannya Nabi yang mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kenapa kita berpuasa Ramadan? Selain karena perintah Allah dalam surat Al-Baqarah 183, karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan, menjelaskan kepada sahabat, didengerin oleh sahabat, disampaikan kepada tabi'in, kemudian dilanjutkan sampai ke Indonesia dan saat ini sampai ke Depok. Suatu perjalanan yang jauh, rentang waktu yang begitu lama. Jujur Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus yakin permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita harus husnuzon sama Allah, prasangka baik sama Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, anna inda dhanni abdi bi, aku akan memberikan tergantung dari praduga prasangka hambaku. Jangan belum apa-apa, ini doa gue ditolak apa diterima ya? Gue kurang yakin ya doa diterima. Nah kalau udah kayak begitu udah susah dah. Makanya kita harus yakin. Apalagi doa orang tua kepada anak mustajab, doa anak kepada orang tua, anak yang soleh mustajab. Maka saya menyarankan pada sang bunda yang saat ini sedang hamil 7 bulan, banyak-banyak berdoa. Sambil dielus-elus ke perutnya, bacain salawat, bacain suratul Fatihah, mohon sama Allah. Bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Doa itu kan kebutuhan. Memang afdoliyatnya dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian doa para waliullah, doa para ulama, doa orang-orang soleh, dan orang tua juga boleh. Sambil baca selawat, doain, ajak ngomong dia. Ya. Apalagi dia sudah bergerak, dia mendapat asupan makanan dari apa? Plasenta, dari tali pusar. Nah, ajak dia omong yang baik-baik. Bapaknya pun juga calon bapak istilahnya, juga lulus-lulus tuh perut istrinya, doain anak, bacain salawat. Insya Allah nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus husnuzon.
Begitu pula ketika kita akan masuk ini bulan suci Ramadan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar. Kenapa orang kok masuk bulan suci Ramadan terasa berat, menjadi beban dalam kehidupannya? Dia tidak senang, ada perasaan kecewa. Jangan-jangan dosa yang sedang dia pikul, yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang model kayak begitu? Ada. Dia lihat spanduk pengurus masjid terbentang, marhaban ya Ramadan. Ramadan mau datang lagi, cepat banget ya. Padahal baru kemarin perasaan nggak ngerokok lagi kita dah. Jadi terasa beban bagi dia. Nah, jangan-jangan ini dosa yang belum diampuni oleh Allah. Makanya kita beristighfar, kita minta ampun. Jadi kita berpikiran positif lah ketika kaum muslimin, orang-orang soleh berkumpul. Kita berpikiran positif. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mohon ampun sama Allah, agar dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Sehingga masuk bulan suci Ramadan terasa enteng untuk beribadah. Tarawihnya, witirnya, tadarus Qur'annya, infak sedekahnya akan mudah. Makanya kenapa orang-orang dulu, bahkan sampai sekarang sebelum Ramadan itu pada kumpul-kumpul. Saya tadi di Azikra habis halaqah subuh kita kumpul-kumpul. Ya, makan kebuli kita tadi. Kan udah saya share kan? Yang pada ngeliat nggak? Ya. Alhamdulillah. Kalau dicari dalil khususnya tidak ada. Habis halaqah kumpul-kumpul makan kebuli, sampai botak juga nggak bakalan ketemu kitabnya. Tapi kalau dalil umumnya yaitu silaturahim kita ketemu. Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Madinah menyampaikan 4 pesan kepada yang hadir pada saat itu, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, bahkan orang non muslim pun juga hadir. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ayuhan nas afsus salam wa ta'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata Rasulullah SAW, sebarkan salam, afsus salam, wa ta'imut ta'am, berikan makan. Memberikan makan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Menyebarkan salam itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Makanya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Aziz yang memfasilitasi kita bisa silaturahim. Walaupun beda tempat dari Sentul ke Depok, no problem, nggak jadi masalah. Iya. Yang penting kan silaturahimnya kita. Protokol kesehatan kita terapkan. Saya walaupun ceramah juga pakai masker, ya kan? Mic-nya ini pakai disarungin kayak begini. Ya. Silaturahim ini akan mempermudah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Makanya sering kita ingatkan para ulama, jangan sekali-kali memutuskan tali silaturahim. Kita boleh beda pendapat, tapi jangan putus tali silaturahim. Gue empet dah kalau lihat wajahnya dah. Sakit nih dada gue nih. Gimana gak sakit, dipukul-pukul dadanya. Bahkan yang fatalnya lagi, diturunin kepada anaknya nih. Lo jangan injek tuh rumahnya tuh. Ya kan? Bapak sakit nih. Hati bapak sakit sama dia nih. Bapak kecewa, jangan. Gak bakal masuk surga walaupun kita sholat. Kenapa? Ada bibit kesombongan dalam diri orang tersebut. Jadi ketika kita hadir, karena kita tidak ada uzur syar'i, mudah-mudahan ini langkah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilul arham. Kemudian sholatlah kamu ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Sebab kalau dihisab oleh Allah itu bukan sekedar tahunan, bisa ribuan tahun, ratusan tahun. Hitungan dunia kan beda sama hitungan akhirat. Makanya kita berkumpul dalam majlis taklim dengan orang-orang soleh di majlis taklim. Nabi Yusuf alaihissalam saja bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tak wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ini juga dalil bagi kita, penjelasan untuk kita. Semua nabi dan rasul dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihissalam, sampai Zakaria, wa Yahya, wa Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah muslim. Tidak ada agama yang lain, muslim.
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yusuf alaihissalam saja minta mati dalam keadaan muslim. Makanya kita banyak-banyak minta mati kepada Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman, karena kita tidak tahu akhir kehidupan manusia itu, kita tidak tahu akhir kehidupan, kita tidak tahu. Walhidni bisalihin, dan gabungkan aku beserta orang-orang saleh. Ini enaknya kalau kita kumpul sama orang soleh. Ya, ada sesuatu keinginan kita berdoa, orang soleh dia berdoa, insya Allah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih di rahim aja udah kita doain, ntar lahir juga kita doain, orang yang dikubur juga kita doain. Bapak ibu kita, guru-guru kita, encang-encing kita, engkong kita yang udah berada di alam barzakh, kita doain. Itu orang soleh. Bahkan di akhirat nanti orang soleh akan dapat memberikan syafaat kepada temannya, sahabatnya. Ini kayak kita dikumpul sekarang ya. Nanti ketika nanti di akhirat kita bisa saling berjumpa, kita bisa kumpul dalam surga. Makanya kalau nanti di antara kita ada yang gak ketemu dalam surga, tanya sama Allah. Lu Satiri Nur, mana yang jenggot putih yang pakai tongkat tuh belum kelihatan di surga nih, ya kan? Misalkan antum duluan masuk surga, ya kan? Saya belum kelihatan, gitu kan? Nah coba tanya sama Allah. Itulah kita enaknya, demennya kita dengan orang-orang soleh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya sudah sebut saat ini kita berada di akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita fokus dalam bulan suci Ramadan untuk beribadah. Karena tugas kita di dunia bukan untuk main-main, bukan untuk bersenda-gurau. Tugas kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Dari mana kita tahu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, mengabdilah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ujung-ujungnya bertakwa. Sama dengan perintah Allah berkaitan dengan puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita tingkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita. Jadi ada kualitasnya dan kuantitas. Kuantitas itu berkaitan jumlahnya banyak. Di bulan lain kita nggak melakukan sholat tarawih, bulan Ramadan kita melakukan sholat tarawih. Nah, kita upayakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan jangan putus itu yang namanya sholat tarawih. Kalau nggak bisa sholat di Masjid Ghairul Jami' Ar-Rahmaniyah karena udah pindah ke Depok, ya, atau ke Sentul, atau ke Bekasi, ke Pondok Gede, bukan berarti sholat tarawih kita nggak kerjain. Silakan kerjakan di masjid dekat rumah kita. Seperti tahun lalu masjid banyak digembok, ditutup, bukan berarti sholat tarawih nggak kita kerjakan. Tetap kita lakukan walaupun di rumah. Ajak anak istri kita. Artinya apa? Di masjid boleh, di musola boleh. Oh, dia kerja di kantor lembur, silakan. Intinya adalah mari kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menghidupkan Ramadan, qiyam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa yang lalu. Siapa di antara kita tidak melakukan dosa, yang tidak melakukan maksiat, yang tidak melakukan pelanggaran, kemungkaran kepada Allah? Kita ini bukan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul maksum bebas dari noda dan dosa. Kalau kita ini bergelimang dengan dosa dan maksiat, Allah berikan satu bulan khusus, spesial untuk orang-orang beriman, untuk hamba. Allah akan ampuni dosa hamba. Jadi pengampunan Allah lebih hebat
berlipat lebih besar dalam bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dalam riwayat dikatakan masuk bulan suci Ramadan, pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya, pintu surga Allah buka selebar-lebarnya. Dalam bulan suci Ramadan Allah banyak memasukkan hambanya ke dalam surga. Dalam bulan suci Ramadan, siapa yang melakukan ibadah sunnah akan dinilai sebagaimana halnya wajib. Siapa yang melakukan ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lain. Dalam bulan suci Ramadan yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung itu sekitar 83 tahun. Nilainya 83 tahun, memiliki keutamaan yang besar. Maka kita jangan sia-siakan. Nah, tambah lagi, apa itu? Tilawatil Quran. Nah, saya mengharapkan anggota dan Majelis Ta'lim Masatul Akhyar punya program minimal lah kalau kita 1 kali khatam Quran. Ya, minimal. Mau 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali boleh. Kalau mau seperti Imam Syafi'i juga boleh. Ya. Paginya sekian, siangnya sekian kali khatam Quran, malamnya sekian kali khatam Quran. Imam Malik yang saya baca itu kalau udah masuk bulan suci Ramadan dia nggak buka kitab hadis lagi, dia baca Quran aja. Nah, kalau kita udah fokus ibadah kayak begitu, insya Allah kita akan terhindar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akan ada nanti orang yang berpuasa dia hanya merasakan lapar dan haus. Kenapa? Pahalanya gugur, pahalanya habis. Kenapa ngomongin orang? Sekarang bukan omongan lagi yang berbisa, ini jempol nih berbisa. Dia share gitu kan. Akhirnya orang kecewa, orang marah, ya, bisa jadi masalah. Nah, makanya saya ingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada keluarga kita, mari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Baca Quran kapan aja dalam bulan suci Ramadan pantas dan tidak membuat pertanyaan orang lain. Tapi kalau bulan yang lain, coba aja ntar malam baca surat Yasin 12. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kedengaran sama tetangga, inna lillahi wa inna ilaihi. Udah baca surat Yasin tetangga kita nih, dipikir ada yang meninggal. Tapi kalau bulan suci Ramadan terserah, pantas. Ya, makanya ini kesempatan kita membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat tuh di beberapa tempat, beberapa negara, saya pernah ke Mesir, itu sampai polisi tentara itu kalau Ramadan itu baca Quran. Di pos penjaga dia baca Quran coba. Di Gaza juga baca Quran. Memang syahrul Quran. Nah, kita baca Al-Quranul Karim. 1 huruf dari Al-Quran 10 kebaikan. Kalau kita bisa khatam Quran, hitung aja sendiri dah. Walaupun kita nggak bisa ngitung, tapi yakinlah Allah akan memberikan tugas kepada malaikatnya untuk mencatat, dan itu tidak bakalan salah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah puasa Ramadan yang wajibnya, tarawihnya, kemudian baca Qurannya, saya juga perlu mengingatkan di bulan suci Ramadan banyak-banyak berinfak. Banyak keajaiban dalam bulan suci Ramadan, banyak keberkahan dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita hitung-hitung, coba aja nanti dah, kos pengeluaran kita di Ramadan ini biasanya lebih besar. Tapi alhamdulillah kita bisa memenuhi semuanya. Ini namanya berkah. Kita bisa berbuka puasa dengan menu yang bervariasi, yang beda sama hari-hari yang lain. Contoh yang gampang, ketemu suri di bulan yang lain, gampang nggak kita lihatnya? Susah. Tapi masuk bulan suci Ramadan itu ketimun suri muncul tuh di depan gang, di pinggir jalan, segala macam. Ya, ada hantu. Orang yang nggak punya sarung dapat sarung, yang nggak dapat mukena. Asal rajin aja, kumpul sama orang soleh. Ya, asal rajin aja datang ke masjid taklim ikut tadarusan. Ada aja tuh rezeki. Buka berpuasa kita nggak nanam kormanya, tahu-tahu udah ada tuh depan kepala kita, depan mata kepala kita. Ini namanya rezeki dari Allah, keberkahan dari Allah. Nah, makanya kita banyak-banyak bersedekah. Tidak rugi orang yang bersedekah. Sedekah itu penolak bala. As-sadaqatu tadfa'u bala. Sedekah juga merupakan obat. Jadi kalau ada di antara kita yang sakitnya belum sembuh, orang tua kita sakit belum sembuh, udah sedekah. Kemudian niatkan
doakan biar yang kita maksud dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit biar cepat sembuh, sehat walafiat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dawu mardakum bisadaqah, obati orang di antara kamu yang sakit dengan sedekah. Udah banyak contoh kasusnya, udah banyak ulama menulis kitabnya tentang apa kebenaran sabda Rasulullah SAW tersebut. Jadi kalau kita udah obat medis udah, herbal udah, kemudian masih sakit juga, coba obat yang ini, yaitu apa? Sedekah. Tanamkan ya Allah, dengan sedekahku ini sembuhkanlah penyakit orang tuaku ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada pada diriku ya Allah. Baca bismillah, yakin dengan kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.